Halo Sobat Kalkulus, hari ini kita akan belajar tentang integral fungsi trigonometri beserta contoh soalnya dan juga bagaimana mengintegralkan fungsi trigonometri yang ada dalam bentuk pangkat. Kali ini kita akan membahas tentang integral fungsi trigonometri beserta teknik pengintegralannya dalam beberapa bentuk soal. Yang pertama, apabila kalian menjumpai bentuk integral dalam bentuk sin pangkat n x, di mana n-nya di sini adalah bilangan bulat, bisa lebih dari satu ya. Kalau pangkat 1 kan sin x gampang ya, minus cos x. Tapi kalau lebih dari satu, misalkan sin kuadrat, sin pangkat 3 gitu, sin pangkat 4 dan seterusnya. Dan bentuk lainnya adalah cos pangkat nx dx. Jadi kita mau cari integral dalam bentuk sin pangkat n atau cos pangkat n. Nah, misalkan di sini yang pertama adalah jika kita memiliki pangkat dalam sin pangkat 3 x dx. Nah, pertama kita pecah dulu sin pangkat 3 menjadi sin kuadrat dikali sin x. Nah, ini setara ya, equal. Nah, dimana kalian dituntut lebih hafal atau lebih paham terkait tentang bentuk-bentuk lain dari trigonometri. Misalkan sin kuadrat di sini bisa kita ubah dalam bentuk sin minus cos kuadrat, karena kan bentuk umumnya adalah sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu adalah sama dengan 1 ya. Nah, kita ubah bentuk sin kuadrat di sini menjadi 1 minus cos kuadrat, sehingga kita dapati di sini 1 min cos kuadrat dikali sin x dx. Nah, karena ada perbedaan fungsi, yang satu cos, yang satunya sin, pasti ini adalah merupakan bentuk integral fungsi trigonometri yang substitusi, sehingga kita bisa misalkan di sini u-nya adalah cos x, sehingga turunannya du terhadap dx adalah minus sin x. Kita substitusikan ke persamaan yang awal, sehingga kita peroleh 1 minus u kuadrat dikali sin x, dx-nya akan diganti dengan du dibagi minus sin x, sehingga sin x-nya bisa kita coret. Nah, di sini berarti ada sisa minus ya di situ. Minus 1 saya kalikan minus di depan integral karena ada sisa dari minus sin x. Sehingga kita dapatkan integralnya adalah dalam bentuk integralnya 1 adalah minus u. Sedangkan u pangkat 2 bentuknya berarti integralnya adalah sepertiga u pangkat 3 plus c ya di sini ya. Berarti di sini u-nya tadi yang kita misalkan adalah dalam bentuk cos x, berarti di sini min cos x ditambah sepertiga cos pangkat 3x ya. Sorry, ini saya kelupaan nulis pangkat 3-nya, itu u-nya pangkat 3 ya, sehingga cos x di situ sepertiga dikali cos x pangkat 3 plus c. Nah, misalkan yang bentuk kedua adalah sin pangkat 4x dx gitu. Kalau misalkan di sini bentuknya adalah sin pangkat 4, di mana adalah derajatnya dalam bentuk bilangan genap, kita sama jabarkan seperti tadi, jadi sin kuadrat kali sin kuadrat. Nah, setelah itu kita ubah, kalau misalkan kita dapat fungsi pangkat n-nya adalah bilangan genap, sin kuadrat atau cos kuadratnya nanti kita ubah ke dalam bentuk setengah minus setengah cos 2x. Nah, bentuk lain dari sin kuadrat itu selain 1 min cos kuadrat itu ada bentuknya lain, itu adalah setengah minus cos setengah 2x. Jadi itu adalah bentuk lain ya. Jadi untuk integral trigonometri ini memang disarankan kalian lebih hafal atau paham terkait tentang bentuk-bentuk lain fungsi trigonometri, karena kita tidak bisa mengintegralkan dalam bentuk perpangkatan, sehingga kita harus ubah dia dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan gitu. Contohnya adalah pada kasus ini kita ubah dia dalam bentuk penjumlahan ya. Kemudian setelah kita ubah dua-duanya, yaitu sin kuadrat dan sin kuadrat, kita ubah ke dalam setengah min setengah cos 2x, kita kalikan silang gitu, kita peroleh di sini berarti adalah 1/4 minus itu habis sisinya yang tengah ya, saling jadi minus setengah cos 2x ditambah 1/4 cos kuadrat x dx gitu ya. Itu 2x dx gitu, kurang 2x tadi. Nah, selanjutnya di sini kita hanya tinggal mengintegralkannya saja, berarti kan ya.
Di situ min setengah cos 2x dikalikan min setengah cos 2x. Gitu. Selanjutnya kita hitung di sini ini hasilnya harusnya 1/4 sin 2x ya. Sorry. Ya, hasil integralnya berarti di sini 1/4 adalah 1/4 x minus 1/4 sin 2x ditambah 1/4 cos 2x. Nah, berarti di sini integralnya cos 2x itu adalah apa? 1/8 ya, 1/4 dikali dengan 1/2. Jadi sama dengan ini cos 2x bisa kita ubah dalam bentuk, tadi kalian dapat apa? Cos kuadrat ya, cos kuadrat 2x. Jadi kita harus ubah dia ke dalam bentuk setengah ditambah setengah cos 4x. Sorry, ini ada error ya, Dek ya. Jadi di situ adalah yang suku terakhir itu adalah 1/4 cos kuadrat 2x. Makanya saya ubah ke dalam bentuk setengah ditambah setengah cos 4x, karena itu adalah bentuk lain dari cos kuadrat 2x. Kalau cos kuadrat x menjadi setengah ditambah setengah cos 2x, kalau cos 2x, cos kuadrat 2x akan berubah bentuk jadi setengah ditambah setengah cos 4x, jadi sudutnya dikali 2. Nah, setelah itu baru kita integralkan, karena kita tidak bisa mengintegralkan dalam bentuk perpangkatan, jadi nggak bisa langsung, kecuali itu adalah integral substitusi ya. Jadinya makanya harus kita ubah ke dalam bentuk aljabar, atau kita ubah harusnya ke dalam bentuk penjumlahan. Nah, karena ini syarat batasnya tidak ada, jadi di sini adalah plus C ya, gitu. Nah, contoh soal yang lain itu adalah bentuk lain dari selain bentuk jika kalian menemukan integral sin pangkat n dx atau cos pangkat n dx. Di sini saya tadi contohkan integral untuk sin pangkat bilangan ganjil dan sin pangkat bilangan genap. Nah, nanti cara penyelesaiannya akan sama gitu. Nah, sekarang kalian coba nanti di rumah, coba kalian hitung di sini cos yang dalam bentuk bilangan ganjil dan genap, yaitu cos pangkat 3x dx dan cos pangkat 4x dx. Nah, ada selain bentuk yang pertama, yaitu adalah bentuk kedua. Misalkan di sini kita punya integral sin pangkat mx dikali cos pangkat n dx. Nah, jadi karena di sini disimbolkan m sama n, di mana m dan n itu adalah bilangan bulat, ya, di mana nilainya misalkan adalah m atau n-nya itu salah satunya nilainya bilangan ganjil ya. Contohnya gini, misalkan kita punya integral sin pangkat 3x dikali dengan cos kuadrat x dx. Nah, jadi yang satunya ganjil, satunya genap. Misalkan, atau sin pangkat 4x dikali sin pangkat 3x gitu. Nah, kita coba selesaikan ini ke dalam bentuk integral fungsi trigonometri. Yang pertama adalah kita ubah sin pangkat 3-nya menjadi bentuk genap dulu, sin kuadrat x dikali sin x kali cos kuadrat x. Nah, bagaimana caranya kita tahu ini harus diubah ke arah yang mana gitu. Sebenarnya kalau untuk integral fungsi trigonometri itu seperti banyak jalan menuju Roma gitu. Kalau kalian ubah ke dalam bentuk yang lainnya pun nggak masalah, asal jangan ubah bentuknya dalam perkalian gitu, karena integral dalam perkalian akan menyulitkan kalian jika itu memang bukan bentuk substitusi. Jadi kalian coba ubah bentuknya adalah dalam bentuk penjumlahan gitu. Nah, kenapa ini diubah ke perkalian dulu? Karena yang punya bentuk penjumlahan adalah sin kuadrat atau cos kuadrat. Jadi makanya di sini diubah dalam bentuk kuadrat, karena sin kuadrat punya bentuk lain ya kan, cos kuadrat juga punya bentuk lain. Nah, tapi ternyata pada kasus ini ketika kita ubah, dia malah memunculkan sifat integral trigonometri. Sehingga di sini saya berlakukan di mana fungsinya adalah dalam bentuk cos x
Sehingga di sini integral sin kuadrat X saya ubah ke dalam integral 1 minus cos kuadrat X dikali cos kuadrat X, sin X-nya habis, tinggal d cos X. Jadi ini adalah terhadap d cos X ya, bukan dx seperti tadi. Jadi kayak 1 min U kuadrat dikali U dikali du. Berarti integralnya nanti hasilnya adalah U kan ya, karena U-nya adalah cos. Berarti di sini saya bisa langsung integralnya 1 terhadap cos berarti adalah cos ya kan. Integral 1 dari d cos X itu adalah cos X, atau di sini saya tulis jadi saya kalikan dulu yang cos kuadrat yang di luar, jadi cos kuadrat minus cos pangkat 4 d cos X, sehingga kita bisa secara langsung menghitung integralnya di sini terhadap d cos X itu adalah minus 1/3 cos pangkat 3x ditambah dengan 1/5 cos pangkat 5x ya. Karena ini tidak ada batasnya berarti plus C. Kalau nanti ada batasnya, substitusikan syarat batasnya karena itu berarti integral tertentu. Nah, contoh soal yang lain di sini yang ketiga ya, ini yang terakhir karena nanti ada bentuk tangan dan sekan ya. Tapi di situ tangan dan sekan itu sebenarnya mudah sekali, jadi itu hanya kita ubah dalam bentuk sinus atau cosine gitu, nanti diselesaikan. Nah, itu buat latihan soal aja supaya kalian bisa menghafal bentuk-bentuk trigonometri. Nah, di sini kalau misalkan bentuk yang ketiga itu kalau yang tadi adalah bentuk perpangkatan secara umum, yang kedua itu ada selisih pangkat, yang satu genap, yang satu ganjil, yang satunya genap. Nah, kalau ini kedua-duanya genap gitu. Apa yang terjadi jika perpangkatannya kedua-duanya genap? Nah, contohnya adalah sin kuadrat X dikali cos kuadrat X dx. Maka kita harus ubah ke dalam bentuk penjumlahan. Karena kalau kita ubah dalam bentuk perkalian, itu sama aja kita nggak bisa menyelesaikan ya kan. Jadi kita ubah dalam bentuk penjumlahan di situ. Untuk cos kuadrat X itu bentuk lainnya adalah seperti yang tadi ini, itu harusnya cos kuadrat itu adalah setengah min setengah positif cos 2x kalau yang cos, kalau yang sin negatif ya. Nah, ini bisa dicek di tabel trigonometri jika kalian ingin tidak hafal bentuk ini. Nah, selanjutnya cukup dikalikan silang aja, kita dapatkan 1/4 minus 1/4 cos kuadrat X dx, karena ini negatif dikali positif ya kan. Jadi suku yang di tengah-tengah saling meniadakan. Nah, oke, jadi kita langsung aja integralkan di sini. 1/4-nya saya keluarkan, jadinya kan integralnya cuman integral 1 min cos kuadrat X dx ya. Nah, di sini sama dengan integral dari 1 di sini berarti kita harus ubah dulu cos kuadrat 1 min cos kuadrat X nya kita harus ubah dia. Nah, mau diubah dalam bentuk apa? Penjumlahan ya. Penjumlahannya apa? Setengah ditambah setengah cos 2x dx. Nah, ini dikalikan negatif ya, harusnya itu nanti berubah tanda jadi negatif ya. Jadi ini hasilnya adalah 1/4 di sini X minus setengah X, harusnya di sini negatif ya, negatif dikali positif ya kan, jadinya ini tandanya harusnya negatif 1/8 integralnya cos adalah sin 2x gitu. Oke. Oh sorry, ini saya salah nulisnya, sinnya nggak perlu 2 kali tadi, kecoret aja ini. Jadi ini hasilnya adalah yang benar 1/8 sin 2x plus c gitu. Oke, setengah 1/4 gitu. Karena kita kalikan 4 jadi 1/32. Nah, coba kalian nanti di rumah cari integral dari tan kuadrat dx, tan pangkat 3 sekan kuadrat dx, kotan pangkat 3 kosekan kuadrat dx, dan kerjakan tugas berikut ini untuk latihan soal supaya paham. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugas.